Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Tidak lupa pula, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, saya Aprilia Dwi Anada bertindak sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Titania sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 2, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan makalah kami yang bertema Bank Syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Zulfaruri yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami mempresentasikan makalah ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Baiklah, materi pertama yaitu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Kecakupan kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nama bank syariah sebenarnya hanya digunakan di Indonesia saja. Nama bank syariah pada internasional dinamakan sebagai Bank Islam. Contoh bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat. Bank syariah memiliki fungsi yaitu sebagai penghimpun data, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan layanan jasa kepada bank. Selanjutnya, bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan kegiatan yang telah ditetapkan. Contoh bank konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan lain-lain. Fungsi bank konvensional yaitu sebagai menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu: 1. Pada sistem operasional. Sistem operasional bank syariah berdasarkan syariat Islam. Jika berbicara mengenai sistem operasional yang ditetapkan bank syariah, jelas mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan melalui Fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dalam masalah tersebut. Selanjutnya, cara mengelola dana. Pengelolaan bank syariah terbatas penempatannya, baik itu yang berasal dari nasabah maupun dana yang dimiliki bank itu sendiri. Pada kenyataannya, dana ini harus dikelola dengan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan hasil bagi bank dan menutupi berbagai biaya operasional yang dikeluarkan pihak bank. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola dalam lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan yang dilakukan bank syariah harus dilakukan berdasarkan syariat Islam dan harus memenuhi aturan syariat Islam. Berbeda dengan bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Selanjutnya, cara membagi keuntungan.
Dalam praktiknya, bank syariah tidak menerapkan bunga pada sistem layanan mereka. Bank ini ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sebuah keuntungan dari sistem tersebut, atau selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Sementara dalam bank konvensional jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania, NIM 3720097. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu 2. Akad-akad yang digunakan pada bank syariah. 1. Akad tabaruk. Akad tabaruk yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada unsur mencari ataupun suatu motif. Bentuk umum akad tabaruk yaitu A. Meminjam harta atau lending. B. Meminjamkan jasa kita atau lending yourself. C. Memberikan sesuatu atau giving something. Selanjutnya macam-macam akad tabaruk. A. Al-qard. B. Rahn. C. Al-hawalah. D. Al-wakalah. E. Wadi'ah. 2. Akad tijarah. Berbeda dengan akad tabaruk, maka akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersil. Akad tijarah terbagi atas A. Akad jual beli, B. Akad sewa menyewa, C. Natural Uncertainty Contracts atau NUC. C. Produk-produk pada bank syariah. 1. Tabungan syariah yaitu simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. 2. Deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. 3. Gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. 4. Giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap hari atau setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 5. Pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contoh dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.